Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kali ini dalam acara perkuliahan Kaidah Fikih Muamalah akan dibahas mengenai kaidah asasiyah. Apa sih yang dinamakan kaidah asasiyah? Kaidah asasiyah itu adalah 5 kaidah pokok yang disepakati keberadaannya oleh para ulama madhab, sehingga dibahas oleh mereka dalam berbagai referensinya, baik dari kalangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada nama lain kaidah asasiyah, yaitu kaidah al-kulliyah al-kubra. Artinya kaidah-kaidah umum dan agung yang dibangun padanya beragam kaidah cabang. Karena itu kaidah asasiyah ini memiliki cabang kaidah lainnya yang dibahas juga permasalahan fikih. Apa saja kaidah-kaidah asasiyah tersebut? Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Artinya segala sesuatu tergantung tujuannya. Yang menjadi dasar atau dalil kaidah tersebut dalam Al-Quran, lihat nanti oleh para mahasiswa ayatnya dan suratnya. Surat Al-Bayyinah ayat 5, Az-Zumar ayat 2, Al-Imran ayat 152, dan Al-Lail ayat 19-20. Kemudian hadisnya, innamal a'malu binniyat. Ini hadis telah kita kenal dalam referensi kitab hadis. Sungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Di riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Lalu hadis lainnya, la amala liman la niyatalah. Tidak ada amal bagi orang yang tidak berniat. Hadisnya hadis riwayat Baihaqi dari Anas. Ada contoh beberapa cabang kaidah fikih yang tadi, diantaranya kaidah an-niyatu litamyizil ibadah ala adah. Niat itu untuk membedakan ibadah atas adat. Artinya dalam ibadah itu diperlukan sebuah niat, berbeda dalam urusan adat. Contoh dalam ibadah sholat, puasa, ketika kita mau sholat itu harus niat sholat. Bagaimana dalam ketika takbiratul ihram, ketika wudu sebelum sholat, ketika membasuh muka. Berbeda dalam urusan ibadah adat, muamalah, atau dalam kata lain kita membutuhkan niat. Itulah yang membedakan antara ibadah dan adat atau muamalah. Kaidah yang lain, kullu niyatin yajibu muqarnatuha ya awalil amali ila shaum. Setiap niat wajib diiringi pada awal perbuatan kecuali puasa. Contohnya ketika kita mau wudu, diiringi ketika membasuh muka, ketika sholat. Nah, kalau puasa boleh niatnya dilakukan di awal malam atau ketika sahur. Boleh, sekalipun
puasanya pas mulai terbit fajar atau di umum di kita setelah sholat taraweh, boleh niatnya, tidak ketika pas mau lakukan puasa. Kaidah yang ketiga, mata mayaja binafsihi ayat taju ila niyatin, sesuatu yang bisa ibadah dengan sendirinya dengan niat, sama dengan maknanya dengan contoh kaidah pertama dari aniyatul itu menjadi ibadah al-adat. Kaidah kedua, yakinu la yajulu bisyak, keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Dalil kaidah ini lihat Al-Quran surah Yunus ayat 36, An-Najm ayat 23 dan 28. Ada hadis diantaranya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu yang keluar dari perut, maka janganlah keluar dari masjid hingga mendengar suara atau angin. Ini hadis menceritakan seorang ketika di masjid sudah punya wudhu, lalu merasakan sesuatu ada yang keluar. Nah, kata hadis ini, jangan dulu keluar sampai yakin terdengar suara atau angin yang membatalkan wudhu, lalu keluar kalau sudah yakin ada, lalu wudhu lagi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua hadis, apabila kalian mengalami keraguan ketika sholat, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut dengan cara meyakini yang 3 rakaat, lalu lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Ini juga hadis berkenaan dengan keyakinan yang kasusnya jika ada keraguan ketika sholat. Ketika kita sholat misalnya ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang diyakini adalah yang 4 rakaat yang sedikit. Yang yakin itulah yang 3 rakaat. Setelah itu tambahlah 1 rakaat lagi, lalu sebelum salam lakukanlah sujud 2 kali yang dinamakan dengan sujud sahwi. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf. Ada beberapa cabang kaidah yang kedua ini, diantaranya al-aslu baqa'u makan ala makana. Hukum asal itu adalah tetapnya sesuatu atas sesuatu yang telah ada. Nah, ini dalam kajian usul fikih dikenal dengan kaidah istishab, memberlakukan hukum asal sebelum ada ketetapan lain sehingga mengubah hukum asal tersebut. Ini juga berhubungan dengan kaidah keyakinan. Al-aslu bara'atud dhimma, hukum asal itu terbebasnya dari tanggungan. Kemudian al-aslu fil asya al-ibah hatta yadullan tahrim, hukum sesuatu itu adalah boleh hingga terdapat hal yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini juga sebagai landasan kaidah fikih muamalah secara umum, sebagaimana akan dibahas ke depan pembahasan yang berbeda dalam kitab Al-Asbah wa Nadoil kayak Asyuti terdapat kaidah ini. Begitu juga dalam Al-Asbah wa Nadoil Tajul Asyuti. Kaidah ini untuk membedakan antara hukum dalam persoalan muamalah dengan ibadah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan al-islu fil ibadah at-tauqif wal itba. Hukum asal dalam persoalan ibadah adalah mengikuti yang sudah ditentukan, atau al-aslu fil ibadah at-tahrim atau yadul ala ibadatiha. Hukum asal dalam persoalan ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, ini al-aslu fil mu'asya ibahah ini kaidah fikih muamalah yang terkenal dalam kaidah fikih muamalah secara umum.
Tapi dikaitkan juga dengan persoalan kaidah keyakinan. Artinya sebelum ada dalil yang melarang, diyakinilah hukum asal tersebut adalah boleh dalam persoalan hukum muamalah. Artinya dalam persoalan muamalah diberikan keluasaan yang luas, kebebasan yang luas melakukan suatu ketika ada dalil yang melarang maka diberhentikan. Kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran dapat mendatangkan kemudahan. Dari kaidah lihat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78, Al-Maidah ayat 6, Al-Baqarah 185, An-Nisa ayat 28, Ar-Rum 3. Hadisnya diantaranya aku diutus untuk membawa agama yang benar dan mudah. Al-Hanifiyah As-Samhah. Hadisnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Yang kedua, hadis tidaklah Rasulullah SAW disuruh memilih dua perkara kecuali beliau memilih yang paling termudah di antara keduanya. Nah, ketika Rasulullah dihadapkan dua hal dalam persoalan, maka beliau yang memilih yang termudah di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan agama dan menjadikannya mudah, toleran, luas, dan tidak menjadikannya sulit. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Dalam persoalan kaidah tiga ini dibahas juga di samping ibadah, dalam persoalan ibadah muamalah. Ya, artinya kaidah-kaidah sesiah sebelumnya pun luas sekali, tidak hanya muamalah, dalam urusan ibadah dan lainnya pun terbahas juga. Cabang kaidah yang ketiga ini diantaranya al-amru idza daqaita sa'a. Apabila suatu itu sulit, maka hukumnya ada keluasan. Kemudian yang kedua, kullu ma tajawaza an hadihi al-aqsu ila didihi. Setiap sesuatu yang melewati batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya. Kalau tadinya sulit, maka menjadi mudah. Kalau tadinya sempit, maka menjadi luas. Dalam syariat Islam itulah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Contohnya kalau kita punya utang, maka ada kebijakan dari fikih Islam, ditunggu sampai kita punya situasi yang kita bisa memungkinkan bisa membayarnya. Paling karena dusotin panadiratun ila maisyarah. Jika seorang itu sulit ketika tidak bisa membayar hutang ketika itu, maka ditunggu sampai dia bisa membayarnya dalam waktu yang tertentu. Nah, dalil keempat, kaidah keempat, ad-darar yujalu, kemudaratan itu bisa dihilangkan. Dalil kaidah hadis diantaranya tidak boleh memudaratkan pada diri sendiri. Kalau darar wala diror. Hadis riwayat Malik dan Amir bin Yahya. Cabang kaidah ad-darurat tubihu mahdurat. Kemudaratan itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jika itu darurat, maka asalnya yang dilarang jadi diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ma'ubiha lid-darurat yuqadaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat diukur menurut kemudaratannya. Kemudian yang ketiga, ad-darar la yujalu bid-darar. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan lainnya. Kemudian al-hajah tanjilu manjilatar darurati amatan kana tawasata. Kebutuhan atau hajat bisa menempati darurat baik umum atau khusus.
Lalu kaidah kelima, al-adah muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Dari kaidah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Al-Baqarah ayat 233, At-Tolak ayat 7. Hadisnya, apa saja yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dianggap baik pula menurut Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, ma ra'ahul muslimun hasanan bahwa indallahi hasanun. Kemudian yang kedua, ambillah sesuatu yang dapat mencukupkan kamu dan anakmu. Hadis riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dari Aisyah. Cabang kaidah, innama lahu dobitun fil lugati wala fisyar'i yulja'u bihi ilal urfi. Sungguhnya sesuatu yang didapat aturannya baik dalam bahasa maupun syara maka dikembalikan kepada kebiasaan. Yang kedua, kaidah innama tu'tabaru adah ila idza taradat fa in tarabat fala. Adat itu dapat dipertimbangkan apabila berturut-turut secara teratur. Jika tidak atau dalam keadaan kacau, maka tidak dapat dipertimbangkan. Banyak persoalan yang berhubungan dengan kaidah. Kaidah yang lima yang telah disebutkan baik dalam persoalan muamalah seperti yang barusan tentang adat dalam khiyar majlis. Taparruk berpisah itu tidak disebutkan batasannya gimana. Al-bai'ani bi khiyar malam yatafarraqo. Penjual dan pembeli diperbolehkan khiyar selama keduanya belum berpisah. Para ulama berbeda pendapat taparruk di sini, ada yang mengatakan taparruk bil alfad, ada juga taparruk bil kalam. Taparruk bil alfad dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, begitupun Dhahiriyah. Taparruk bil kalam dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Jadi seorang diperbolehkan khiyar manakala belum berpisah di sini taparuknya badan, taparuk bil abdan, taparuknya taparuk badan. Kalau di sini jadi selama belum berpisah badan maka boleh ya majlis. Sedangkan ulama Hanafi dan Malikiyah taparuknya bil akwal, artinya setelah berpisah ucapan ijab telah dilakukan oleh penjual, qabul telah dilakukan oleh pembeli, maka di sanalah tidak bisa khiyar lagi karena akad sudah sempurna, artinya bersifat lazim. Berpisah di sini, nah disinilah tidak ada batasan dalam fikih, maka disinilah dikembalikan kepada kebiasaan atau uruf masyarakat. Kalau ulama yang mengatakan taparruknya bil abdan seperti Syafi'iyah, Hanabilah dan Dhahiriyah, berarti sudah berpisah badan dari tempat perjualan tersebut. Kalau di pasar misalnya sudah lewat pasar, pintu pasar. Kalau akadnya di rumah sudah lewat rumah dan lain sebagainya di tempat lain. Kalau taparuknya bil kalam atau bil akwal, menurut kebiasaan penjual sudah mengatakan ijabnya secara sempurna, pembeli sudah mengatakan qabulnya secara sempurna, sudah sehingga akad sudah terikat atau lazim. Itulah menurut kebiasaan. Itulah yang dinamakan dobit, itulah yang dinamakan uruf. Masih banyak kasus-kasus yang berkenaan dengan persoalan muamalah. Misalnya kaidah yang berhubungan dengan keyakinan, di antaranya seseorang ragu apakah sudah membayar atau belum tentang utang. Ragu, tapi ada yang meyakinkan, ada bukti
atau ada saksi bahwa dia telah membayar, atau ada tulisan bukti bahwa dia sudah membayar. Sudah keyakinan, sudah tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Demikianlah para mahasiswa materi yang berhubungan dengan kaidah asasiyah, kaidah-kaidah pokok yang dibahas oleh para ulama dan disepakati keberadaannya yang memiliki cabang beragam macam kaidah. Apa saja referensi yang berhubungan dengan kaidah asasiyah bisa dilihat Al-Asbah wa Nadoil fil Qulu kayak Jauddin Asyuyuti, Surabaya Haromain, Al-Asbah wa Nadoil kayak Tajuddin Asyuyuti, dan masih banyak kaidah-kaidah fikih yang dikemukakan oleh para ulama baik dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Silahkan cari referensi tersebut untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Jangan hanya satu kitab saja, harus bermacam-macam kitab dari berbagai mazhab agar terhindar dari fanatisme berlebihan. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.